Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 195 dan tafsir ini saya merujuk kepada kitab Al-Asas fi Tafsir yang ditulis oleh Al-Ustadz Said Hawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah di jalan Allah, dan jangan kalian mencampakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini ada 3 pesan yang Allah sampaikan kepada para hambanya. Yang pertama adalah perintah untuk berinfak. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan berinfaklah di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah larangan membinasakan diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian melemparkan atau mencampakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan pesan yang ketiga adalah pesan untuk berbuat baik atau berbuat sebaik mungkin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh, lebih luas tentang makna tahlukah, makna kebinasaan, yang merupakan pesan kedua, yaitu larangan untuk membinasakan diri. Arti tahlukah memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah apabila kita hanya melihat kepada kata tersebut secara berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan kalimat sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya. Nah, kalau makna tahlukah diartikan secara berdiri sendiri, maka dia memiliki makna ihlakun nafsi, yaitu membinasakan diri, membahayakan diri. Makna tahlukah juga bisa memiliki arti segala sesuatu yang memberikan madorot kepada diri, yaitu ad-doror.
semua yang berbahaya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan la doror wala diror. Tidak boleh melakukan yang madorot atau membalas madorot dengan kemadorotan yang lainnya. Nah, maka para ulama bersepakat tentang keharaman sesuatu yang dipastikan mengandung madorot. Kullu ma sabata dororuhu fahuwa haram. Semua yang ditetapkan, yang diyakini kemadorotannya, maka hukumnya adalah haram. Baik yang madorot itu membahayakan jiwa secara langsung, ya bisa membunuh secara langsung atau membunuh secara perlahan-lahan, secara bertahap. Jadi semua hal yang memadorotkan, baik itu perbuatan atau makanan, ya, minuman, termasuk yang dihisap, ya, semua yang membahayakan tubuh kita, yang membahayakan badan kita adalah dihukumi haram berdasarkan kepada ayat ini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Bahkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah pun apabila ibadah tersebut membahayakan diri, maka ibadah tersebut harus ditinggalkan. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya pergi ke Mekah untuk Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, dan itu dilakukan pada bulan Ramadan. Sehingga ketika Rasul dan para sahabat pergi menuju Mekah, mereka pergi dalam keadaan saum. Nah, hingga mereka semua sampai di suatu tempat yang bernama Qura'il Ghamim. Sebagian para sahabat merasa kepayahan akibat saum mereka, dan hal itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar laporan tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tempat yang agak tinggi agar bisa dilihat oleh semua sahabatnya. Lalu beliau memperlihatkan minum, membatalkan saumnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan saumnya, maka para sahabat pun berbuka. Namun dikabarkan bahwa ada para sahabat yang tetap bertahan dengan saum mereka, ya karena mereka lihat masih kuat atau memandang tanggung, karena pada waktu itu sudah masuk waktu asar, sehingga ke maghrib itu tinggal sebentar lagi. Nah, mendapat kabar bahwa ada sebagian sahabat yang bertahan dengan saumnya, Rasulullah mengatakan, ulaikal usot, mereka adalah berbuat maksiat. Jadi dalam hal ini Rasulullah memandang bahwa tetap
bertahan dengan saum itu bisa membahayakan jiwa dan termasuk pada tindakan yang dilarang oleh ayat ini, yaitu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Nah, kemudian ada pertanyaan, wa hal yadkhulu fi dzalika law annal insana amara bil ma'ruf wa nahaw anil munkar faqatalu. Nah, lalu bagaimana apabila ada seseorang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, lalu akibat perbuatannya tersebut dia dibunuh, ya terutama melakukan amar nahi mungkar, karena melakukan nahi mungkar ini memiliki risiko, di antara risikonya itu dipukul bahkan sampai dibunuh. Ya, ketika kita mengingatkan orang yang sedang berjudi atau orang yang berzina, biasanya orang yang diingatkan itu bukan berterima kasih, ya, tapi justru biasanya melakukan perlawanan bahkan sampai kepada membunuh orang yang melarang mereka berbuat kemungkaran tersebut. Nah, apakah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang terbunuh termasuk kepada kategori yang dilarang berdasarkan ayat ini? Maka kata Abu Hanifah, yang demikian itu tidak termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang berdasarkan ayat ini. Bahkan orang tersebut itu ma'jur, orang tersebut itu mendapatkan pahala. Mengapa demikian? Ya, karena membiarkan kemungkaran tanpa ada yang mencegahnya itu kemadaratannya lebih besar. Kemadaratannya bukan hanya satu atau dua orang, tetapi ini mengakibatkan kebinasaan satu masyarakat, bahkan satu komunitas umat, begitu ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Maka hati-hatilah terhadap fitnah yang azabnya tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab karena tersebarnya berbagai kemungkaran, maka azab yang menimpa itu bisa menimpa semuanya, sehingga orang-orang yang melakukan nahi mungkar, orang-orang yang melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, sekalipun menyebabkan kebinasaan dirinya, maka perbuatan tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa hal yadkhulu fi ilqa'i nafsi ila tahlukah law anna insanan hajama alal kafirin. Nah, apakah termasuk kepada tindakan membinasakan diri orang yang melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir? Jadi apabila ada pasukan orang kafir yang begitu kuat sehingga susah dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin, nah lalu ada orang yang berinisiatif untuk melakukan penyerangan oleh dirinya sendiri sehingga bisa menembus pasukan musuh, dan dengan perbuatannya tersebut dia akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila dengan perbuatan tersebut membuat orang kafir gentar, ya karena keberanian kaum muslimin, walaupun hanya sendiri dia berani untuk melakukan penyerangan kepada mereka, bisa memporak-porandakan barisannya, gitu ya. Nah, kalau dengan perbuatan tersebut membuat orang kafir gentar dan ketakutan, dan kaum muslimin semakin berani, nah walaupun berisiko terbunuhnya pasukan prajurit tersebut, maka perbuatan tersebut dipandang
sebagai perbuatan yang berpahala ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila dengan perbuatan tersebut membuat orang kafir semakin berani dan membuat kaum muslimin semakin merasa ketakutan ya karena banyaknya korban yang berjatuhan, maka itu termasuk ke dalam kategori ihlakun nafsi, kategori membinasakan diri yang dilarang oleh ayat ini. Nah, demikianlah arti yang pertama dari tahlukah, yaitu semua hal yang madorot, semua hal yang membinasakan diri secara fisik, baik makanan, minuman, ya apa yang dihisap, perbuatan, bahkan termasuk ibadah. Kemudian arti tahlukah yang kedua, arti tahlukah yang kedua ini dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu dengan perintah sebelumnya, yaitu wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, arti yang kedua ini bimakna tarkul infak. Arti yang kedua ini adalah tahlukah di sini, kebinasaan di sini dimaknai dengan meninggalkan infak. Itu wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah. Karena kalau kalian tidak berinfak, maka sama dengan membinasakan diri. Nah, arti tersebut diungkapkan oleh Hudzaifah. Kata Hudzaifah, beliau mengatakan nazalat hadhil ayah fin nafaqah. Ayat ini turun tentang infak. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata ya tentang ayat ini. Qala laisa dzalika fil qital innama huwa fin nafaqah. Antum sika biyadika anin nafaqah fi sabilillah wala tulki biyadika ila tahlukah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini bukan turun berkaitan dengan perang, tetapi ayat ini berkaitan dengan infak, yaitu kamu menahan diri untuk tidak berinfak lalu membinasakan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, kemudian makna tersebut juga dikuatkan oleh asbabun nuzul atau sebab turun ayat, sebagaimana diriwayatkan dari Dohak dari Ibnu Jubair yang mengatakan kanatil ansor yatasaddaquna wa yunfikuna min amwalihim. Orang-orang Ansor ini adalah orang-orang yang giat dan rajin melakukan sodakoh dan infak, menginfakkan harta mereka. Nah, namun pada suatu ketika mereka tertimpa kondisi paceklik, ya. Nah, sehingga datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta keringanan dari kewajiban berinfak. Nah, Rasulullah SAW tidak menjawabnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung merespon permintaan mereka ketika mereka minta cuti ya dari infak. Nah, justru jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah untuk berinfak. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah pada ayat ini perintah infak itu tidak disertai dengan perintah berinfak dengan harta atau jiwa. Jadi kalimatnya tidak wa anfiqu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
Nah, tapi kalimatnya adalah wa anfiqu fi sabilillah. Nah, dalam bahasa Arab disebutkan bahwa hadful ma'mul tufidul umum. Tidak disebutkannya objek atau maf'ul itu memiliki arti yang umum. Artinya berinfaklah kalian di jalan Allah. Dengan apa infaknya? Maka dengan apa saja yang kalian miliki, ya, baik dengan tenaga, pemikiran, ya, harta seberapapun harta yang dimiliki atau apa saja yang kita miliki, maka infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melemah atau menghilang semangat berinfak itu sama dengan kebinasaan. Ya, mengapa demikian? Ya, karena sebagaimana kita ketahui, ya, semua aktivitas yang dilakukan itu membutuhkan dana. Seperti untuk beribadah, ya, membutuhkan dana, ya, butuh adanya masjid, butuh adanya saluran air, ya, ada tempat yang nyaman, kemudian kita juga harus berpakaian menutupi aurat, dan semua itu membutuhkan dana. Dan dana yang terbesar itu adalah dari infak, ya, sehingga apabila semangat infak menghilang, bisa jadi menyebabkan aktivitas ibadah terganggu, ya. Kemudian aktivitas pendidikan juga bisa terganggu, ya, karena pendidikan membutuhkan dana yang sangat besar. Demikian juga keluarga, ya, jihad di jalan Allah, dakwah, yang semuanya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan sumber dari dana tersebut adalah dana dari infak. Itu arti yang kedua, ya. Arti yang kedua, tahlukah itu bermakna tarkul infak. Kebinasaan itu adalah karena meninggalkan infak.